Hai, Chandras Burdes, dan pada podcast kali ini saya mau sharing tentang kenapa sih kok kita udah termotivasi tapi kita tetap nggak take action, tapi kita tetap males kayak gitu. Kenapa kita bisa seperti itu? Nah, kita akan bahas pada podcast kali ini. Ini pertanyaan yang masuk dari salah satu komen di salah satu episode podcast pengembangan diri dari Saiza Reza. Jadi dia nanya kayak gini, Kak, gimana kalau udah banyak motivasi tapi kita nggak termotivasi dan sulit melakukan hal-hal baru dan malah stuck di situ-situ aja dan malas mau ngapa-ngapain ya. Nah, ini saya ada satu story, satu case yang mau saya share ke kamu. Kenapa kok kita bisa seperti itu? Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, saya mau ngasih tahu bahwa saya dan Fandi, tim leader di Self Dev Podcast, kami akan mengadakan satu buah webinar yang mana ilmunya itu benar-benar udah mengubah hidup kami. Karir kami jadi jauh lebih meningkat lebih cepat, dan perkuliahan pun juga bisa lancar seperti itu. Itu karena satu skill ini, yaitu adalah skill public speaking. Ya, public speaking itu sangat-sangat penting buat kita di kuliah, buat kita di karir. Kalau orang punya kemampuan public speaking, itu akan jauh lebih dipercaya dan jauh lebih cepat gitu karirnya, ya. Nah, kamu bisa join dalam free webinarnya di tanggal 10 Desember nanti dari jam 7 sampai jam 8 malam di webinar Public Speaking Hacks. Kamu akan belajar tentang gimana cara mengubah rasa grogi menjadi percaya diri, yang kedua gimana cara efektif dalam melatih skill public speaking kita, dan yang ketiga gimana caranya kita bisa mengenal dan menguasai audiens sehingga pesan kita tersampaikan. Kamu bisa join dalam webinarnya secara gratis. Kamu bisa masuk ke selfdev.id/webinar atau kamu bisa langsung klik link yang ada di deskripsi. Daftar sekarang karena slotnya terbatas. Oke, nah sekarang yuk mari kita bahas tentang gimana kalau kita udah termotivasi tapi kita tetap nggak ngelakuin apa-apa. Itu apa yang terjadi? Nah, dulu terus terang saya pun juga pernah merasakan hal yang seperti ini. Terutama ketika saya waktu itu kan dari SMA, terus ketika kuliah juga punya banyak buku motivasi, punya banyak buku-buku tentang pengembangan diri. Nah, ada suatu saat di mana saya udah penuh motivasi, tapi akhirnya nggak take action. Akhirnya gitu-gitu aja gitu. Kalau istilahnya Reza tadi, stuck di situ-situ aja. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Kalau berdasarkan pengalaman saya, ketika saya pelajari lebih lanjut kenapa kita tidak take action, itu karena ada satu yang namanya paralysis of analysis. Ya, paralysis of analysis. Nah, apa sih itu? Mungkin kamu baru pernah dengar kata-kata ini kali ini. Apa sih artinya? Jadi paralysis itu kayak kita udah ya tidak berdaya gitu ya. Kita kayak udah nggak ngapa-ngapain gitu, kayak stuck gitu, paralysis. Terus analisis itu adalah kita yaitu menganalisa. Jadi karena kita kebanyakan menganalisa, kebanyakan berpikir, terlalu banyak ya berpikir terlalu panjang seperti itu ya, akhirnya kita paralysis, akhirnya kita nggak ngapa-ngapain ya. Dan itu sering banget terjadi sama orang-orang termasuk saya. Dan ketika saya misalnya mau ngelakuin sesuatu, mau bikin webinar, terus udah sangat termotivasi, tapi dalam pikiran saya, nanti kalau gagal gimana, kalau nggak ada yang daftar gimana, kalau ini gimana, kalau itu gimana, banyak banget analisanya gitu. Dan seringkali juga ketakutan yang ada di pikiran itu tidak terjadi gitu kan. Dan akhirnya ketika terlalu banyak menganalisa, akhirnya malah nggak ngapa-ngapain ya. Nah, terus gimana caranya untuk mengatasi hal tersebut? Nah, waktu itu saya juga pernah ngikutin salah satu konten dari namanya Pak Hindranata Nikolai. Dia salah satu guru NLP, guru Neuro Linguistic Programming, dan dia ngebahas tentang kenapa kita menunda, kita nggak take action dan lain-lain. Nah, salah satunya dia juga menyebutkan bahwa kita kebanyakan analisa sampai akhirnya kita nggak ngapa-ngapain. So, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita memberikan satu yang namanya deadline, satu yang namanya batas waktu. Apapun yang terjadi, kita harus tetap lakukan hal tersebut pada waktu tersebut ya. Jadi ketika kita mulai banyak pikiran segala macam, udah ada deadline-nya,
ya udah mau nggak mau harus dilakuin gitu. Jadi ya harus dilakuin karena kadang-kadang kita tidak melakukan karena nggak ada deadline. Ya nanti aja deh, besok aja deh, lusa aja deh, minggu depan aja deh, sampai akhirnya nggak ngelakuin apa-apa gitu kan. Maka dari itu kamu harus memberikan deadline dan lakukan apapun yang terjadi dalam deadline tersebut. Ya, nah ini yang saya lakuin juga waktu itu ketika saya mau launching podcast misalnya, saya mau bikin podcast, saya nggak nunggu dulu menganalisa kayak nanti pendengar saya suka nggak ya, nanti suara saya gimana nggak ya dan lain-lain. Tapi saya tetap ngelakuin aja, pokoknya saya mau publish podcast di tanggal 8 Februari 2020. Jadi di hari sebelumnya saya tag rekaman dengan apa yang saya punya. Waktu itu saya masih ingat entah di kos-kosan atau di salah satu koridor ruko-ruko gitu, saya lupa. Saya pakai HP saya colokin ke headset, udah saya ngomong di bagian mikrofonnya. Jadi memang suaranya tidak sebagus saat ini karena mic-nya memang kurang tidak sebagus saat ini gitu. Tapi saya tetap ngelakuin, saya tetap take action. Nah, dengan adanya deadline seperti itu, akhirnya saya bisa bergulir untuk tetap melakukan dan sambil disempurnakan di jalan. Jadi nggak nunggu semuanya sempurna dulu di awal, tapi kita sempurnakan di jalan. Karena toh juga sebenarnya nggak ada yang sempurna gitu. Ketika kita nungguin semuanya perfect, semuanya sempurna, ya nggak akan ada. Ya, justru ketidaksempurnaan ini itu adalah kesempurnaan. Jadi kita harus tetap ngelakuin sambil diimprove di jalan. Dan di mana-mana semua proses misalnya di bisnis dan di apapun itu memang seperti itu dilakukan, yang namanya itu istilahnya iteration cycle. Jadi kita coba ngelakuin, kita pelajari, kita improve. Kita lakuin, kita pelajari, kita improve. Gitu terus. Sampai kapan? Ya nggak ada endingnya. Ini kalau istilahnya Simon Sinek, ini istilahnya adalah infinite game. Jadi game yang tidak akan pernah habis. Jadi ya praktek, pelajarin hasilnya, improve. Praktek, pelajarin hasilnya, improve. Tapi kalau kamu nggak ada prakteknya, ya apa yang mau diimprove gitu. Makanya harus diberikan deadline untuk kamu bisa take action dan kamu bisa pelajari dari hasilnya dan improve. Ya. Ini udah saya lakuin juga untuk podcast, untuk bikin webinar ya. Awalnya juga ada paralysis of analysis untuk bikin webinar. Tapi ya berikan deadline, take action, pelajari hasilnya, improve terus ya. Sampai akhirnya sekarang kan webinar self-dev yang datang ya lumayan lah, rame lah kayak gitu. Dan saya juga bisa sharing dan berbagi dengan para pendengar, dengan kamu, dan juga bisa tatap muka secara live meskipun secara virtual kayak gitu kan. Dan itu sangat-sangat menyenangkan. Jadi kuncinya untuk agar kita tidak malas-malesan, kita nggak stuck, berikan deadline pada apa yang mau kamu lakukan dan lakukan sesuai dengan deadline yang ada. Oke? Nah, sebelum saya tutup, buat kamu yang mau belajar pengembangan diri di Self-Dev Podcast dengan efektif, kamu bisa cek di selfdev.id/mulai, atau kamu bisa klik link yang ada di deskripsi ya. Saya sudah attach di sana. Di website tersebut udah ada tips dan juga kumpulan podcast yang bisa kamu dengarkan sesuai dengan topik yang kamu perlukan. Kamu lagi overthinking, kamu lagi mau mencapai target, kamu mau lebih jago berrelasi dengan orang lain dan lain-lainnya, kamu bisa cek di sana ya. Semoga bermanfaat. Never stop learning because life never stop teaching.